Ya. Kemudian saya bermimpi saya mau masuk kota nanti. Kemudian masuk kota, saya mau bikin usaha. Saya akan merekrut, mendirikan beberapa cabang di beberapa tempat. Saya akan merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Saya nanti punya minimarket, punya rumah, ada garasi mobilnya, mobil ini, mobil dakwah, siapapun yang butuh pakai saja. Iya, itu kan namanya pikiran kan? Kan pikiran adalah bahan baku doa. Ya, ternyata betul apa yang kita pikir. Jadi bukan hayalan ya. Pikiran beda dengan hayalan. Pikiran yang dengan pikiran itu kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan apa yang menjadi impiannya kita. Itu tidak lebih daripada impian. Kemudian tahun 2000, ya alhamdulillah tercapai. Kemudian tahun 2017 saya membawa jemaah umroh. Membawa jemaah umroh yang kedua kalinya. Saya mendampingi jemaah umroh sebagai tour leader, sebagai tour leader pimpinan rombongan. Jadi saya masuk di Hijri Ismail, sholat sunnah, berdoa. Setelah itu karena jarak antara Ka'bah dengan saya sudah tidak ada lagi di depan orang, sudah pergi nih tadi. Saya dekatkan tubuh saya. Nah, saya katakan ini kan bulan 4 waktu itu tahun 2017. Ya Allah, berangkatkan saya haji tahun ini ya Allah dengan kehendak-Mu, bukan dengan cara saya. Maka saya tidak mendaftar haji, tidak pernah mendaftar haji. Iya. Tidak pernah mendaftar haji. Ternyata awal bulan Agustus ada telepon dari Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, di mana? Bilang, saya di Bulukumba. Berangkat haji tahun ini? Enggak Ustaz, saya tidak mendaftar. Oh gitu ya. Baik. Begini, saya meminta tolong sama antum. Apa itu Ustaz? Bantu saya, kebetulan ini ada 3 travel yang saya handle. Satu saya memberikan ke antum untuk bimbing. Tapi saya tidak. Maksudnya Ustaz bilang, mana paspornya sekarang? Bilang paspor saya ada di Haji Taufik, pimpinan travel saya, belum saya dikasih waktu pulang umroh. Terus Haji Makmur bilang, ini teman saya yang Ustaz Jakarta bilang, Haji Taufik satu hotel dengan saya sekarang. Ngurus visa haji, yang mau berangkat haji. Ini jamaah haji lagi mau berangkat, ini lagi kita urus visanya di kedutaan Arab Saudi. Nah, maka ditelepon Haji Taufik. Baik ya, saya telepon Haji Taufik. Haji Taufik lagi di mana? Lagi perjalanan menuju pulang ke hotel karena sudah mau maghrib juga kan. Baik. Sampai di hotel, yang pertama dicari mana paspornya Sumardi. Haji Taufik bilang, kalau tidak salah ada di koper saya, di tas saya. Bilang sini. Bilang untuk apa? Bilang sini. Ambil. Bilang, saya mau minta tolong sama dia untuk menghandle ini jamaah-jamaah kita sebagian supaya saya juga tidak terlalu kerepotan. Akhirnya alhamdulillah Ustaz, paspornya antum sudah ada di tangan saya sekarang. Baik, saya menuju ke kedutaan Arab Saudi. Pergi dia urus. Besok pagi jam 7 dia WA-kan saya. Selamat menunaikan ibadah haji tahun 2017. Dari mana sumbernya? Itu dari berpikir positif. Ya, yakin, tidak boleh ragu. Kan yakin itu gratis, ragu juga gratis kan? Kan kita berada pada 2 pilihan. Yakin gratis, ragu gratis. Kita mau pilih yang mana? Yakin gratis atau ragu gratis? Ya itu akhirnya Allah realisasikan itu. Jadi kalau kita betul-betul itu minabilan dulu orang nenek moyang kita orang Bugis. Ajak rumah tanam, arep panah tua. Ya, jangan kau pergi sebelum kamu sampai. Jangan kamu mulai pekerjaanmu sebelum selesai. Itu sebetulnya kalau bukan mitos, itu sebetulnya terlebih daripada motivasi, penyemangat, inspirasi. Wah, kita ini bersemangat untuk melakukan itu. Ya, akhirnya lahirlah sebuah energi positif di dalam tubuh kita ini. Nah, ini kita butuh seorang terapis. Jadi kalau misalnya didatangkan ke pasien yang sudah parah, tidak usah takut. Yakin saja, insya Allah, saya punya Allah. Saya punya keterbatasan. Saya hamba yang lemah, tapi saya punya Allah. Allah akan menolong saya. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita ketuk pintu-pintu langit. Ya, ada doa. Allahumma rabban nas. Ya, kita ketuk ya Tuhan manusia. Azhibil ba'sa washfi antas syafi. Ya, dengan izin-Mu ya Allah, hilangkanlah gangguan kepada orang ini ya Allah. Hilangkan ya Allah penyakit dari orang ini. Washfi antas syafi. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya datang dari-Mu. Syifa Allah yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak didatangi penyakit lagi. Kita baca doa ini dengan bersungguh-sungguh, dengan yakin. Jangan sedikit ada keraguan.
Mana terima doaku ini Allah apa tidak? Berbuat main kita berdoa. Kita berdoa, kita yakini doa kita diterima. Allah dekat dengan kita. Bukankah dalam Al-Quran, bukankah dalam hadis dikatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakin dia yang melihatmu. Ini. Jadi modal ini, modal keyakinan, ya, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi impian kita. Nah, kita kembali di sini. Itu tadi anggaplah iklan ya. Ya, orang yang suka nyanyi, nangis itu biasanya organ paru-parunya bermasalah. Suka mengeluh, organ ginjalnya bermasalah. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya, kita kuatkan mental kita, kuatkan husnuzon kita, prasangka baik kita. Insya Allah akan langsung muncul energi positif. Energi chi kita di dalam tubuh ini langsung aktif. Ya, sebelumnya pasif. Karena begini Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit itu sebenarnya kebanyakan orang sakit itu bukan karena input, bukan karena sakit dari luar, tapi dia sendiri yang menciptakan penyakit. Karena ada yang disebut dengan toksin. Toksin itu kan dari kimia, dari luar, ya, dari makanan, dari minuman, toksin. Tetapi ada toksin, tubuh sendiri yang menciptakan toksin, ya. Tubuh sendiri yang menciptakan toksin, yaitu berpikir negatif. Berpikir negatif, suuzon, berprasangka jelek, ya, dan terus-menerus dia berpikir negatif, berprasangka jelek, maka akhirnya tubuh menciptakan toksin. Dan lebih berbahaya daripada ular berbisa, gigitan ular berbisa. Jadi toksin yang diproduksi oleh tubuh karena prasangka jelek, karena karena suuzon, itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini penggolongan terkait dengan perilaku manusia. Iya, jadi using. Usingnya adalah kayu, api, tanah, logam, air. Perilaku saat stres, ya, kurang terkontrol, berarti organ kayunya bermasalah. Kalau sedih, cemas, berarti organ apinya yang bermasalah. Kalau dia keras kepala, ini saat terjadi stres ya. Kalau dia keras kepala, kaku, ya, berarti organ tanahnya bermasalah. Kalau terjadi penolakan, ya, berarti dia tidak mau terima itu keadaannya. Dia tidak mau terima itu keadaannya, berarti organ logamnya yang bermasalah. Kalau dia gemetar, berarti organ apinya yang bermasalah. Airnya yang bermasalah, organ airnya yang bermasalah. Nah, sekarang karakter. Jika penggolongan sindrom ini terkait dengan perilaku manusia, dilihat dari teori using, karakternya mudah marah, berarti organ apinya bermasalah, organ kayunya bermasalah. Kalau semuanya selalu gembira, ya, berarti apinya. Ya, dua, kalau dia bergembiranya ekses, terlalu berlebih, itu bisa merusak organ apinya. Tapi sedang-sedang saja, seperti caranya Nabi, ya, berarti tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau dia tenang, kemudian dingin, berarti organ tanahnya bermasalah. Kalau dia melankolis ya, melankolis ini dia kayak apa ya, gercep begitu dia, pokoknya serba gerakan cepat, dia suka menaklukkan, pokoknya dia bagus kalau dia berada di depan sebagai ujung tombak. Berarti ini organ logamnya dia sempurna bagus. Tapi kalau dia penakut, paranoid, organ ginjalnya lemah, organ airnya lemah. Kemudian sifat dasar, ya, sifat dasarnya jiwa, dia memiliki visi, memiliki inspirasi, ya, punya visi ke depan, punya planning, punya rencana, ya, maka berarti kayunya itu organ kayunya normal tadi. Tapi kalau seumpamanya dia penuh dengan kesadaran, dia cinta, dia bagus rasa cintanya, seimbang kepada keluarga, kepada orang di sekitarnya, kesadarannya bagus, harmoni, berarti organ apinya juga normal juga organ apinya. Iya. Dia intelek, inteligensia, dia cerdas, berarti organ tanahnya bagus. Iya, instingnya ya, dia punya insting yang cukup bagus. Selalu tepat-tepat. Masya Allah. Ini saya ada pengalaman, tidak tahu itu ya. Setiap saya mau membuat usaha,
Sudah berapa kali saya gagal juga dalam membuat usaha. Saya buat ojek online syariah di Makassar tahun 2019. Namanya Raja Go, Raja Transportasi Online Berbasis Syariah. Ya, saya sebenarnya bukan saya yang membuat, aplikasinya sudah ada dari pusat. Terus saat kita sudah gaji berapa bulan itu? Bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, sudah 2 bulan, sudah 5 bulan kita gaji karyawan. Dengan tim marketing, dengan staff, dengan apa? Dengan sudah perekrutan driver sampai 500 orang, tiba-tiba corona. Corona mau memperondakan seluruhnya. Iya, pokoknya tidak boleh membonceng, tidak ada istilah waktu itu. Memperondakan semuanya. Padahal saya sudah invest lebih 100 juta. Iya. Pada sebelumnya itu istri saya bilang, kalau menurut feeling saya, jangan kita. Tidak cocok kita mengelola begitu. Yang lain mau. Dan saya coba-coba karena ini bagus juga untuk merekrut, mempekerjakan banyak orang. Ini kan visi saya bagaimana orang bisa dapat penghasilan dari usaha yang kita rintis. Ya, tapi feeling saya mengatakan kurang cocok kita di situ, jangan. Jadi semua itu usaha saya rintis, asalkan istri saya awal saya ngomong ke dia bilang jangan Ki, pasti itu tidak aneh tuh, tidak berhasil. Selalu begitu, beberapa kali, selalu tidak berhasil. Saya tidak mendengar karena saya punya visi kan, tapi kan ada namanya force majeure. Force majeure itu bencana alam yang tak terduga. Nah, ini yang memperondakan seluruhnya. Ya, artinya ada di luar jangkauan manusia kan. Akhirnya saya jual itu vendor, saya dapat siapa yang beli. Jual murah 38 juta saya belikan, padahal sudah korban 100 juta lebih. Nah, ambil saja 38 juta, saya kasih beli kembali kepada orang pusat, terserah dia mau jual kemana. Saya tidak tahu jalan sekarang hari ini. Jelasnya jaket helmnya itu yang sering kami pakai. Minimal tidak perlu lagi bawa jaket kemana-mana, beli helm sudah banyak itu helm itu. Banyak jaket, banyak helm. Ini contoh ya. Jadi ada orang itu memiliki insting yang kuat. Iya. Ada suatu ketika ada orang tiba-tiba datang mau masuk ke arisan. Istri saya berbisik, yang kita terima itu bermasalah. Ternyata apa lagi namanya, 3 kali dia tidak membayar 10 juta, berarti sudah 30 juta. Padahal sudah naik duluan. Gitu. Ada orang mau meminjam uang. Siapa itu di luar? Bilang keluarga itu. Apa bilang? Kasihan dia, cicilan motornya jam tempo hari ini dibantu dulu. Apa dia bilang sudah gajian katanya dia bayar. Tanggal berapa gajian? Tanggal 19 bulan ini. Oh kalau kuliah itu orang tidak amanah. Tapi dia tidak amanah kalau kuliah itu orang. Jadi istri saya kan berkecadar, dia jauh kalau ada laki-laki kan, apalagi yang kalau kuliah itu orang tidak amanah. Bilang dari mana kita lihat? Bilang mau dikasih uang. Ya saya kasih karena dia butuh, kasihnya, tapi cuma hati-hati karena sepertinya dia tidak amanah, tidak tepat itu nanti bayarannya. Sampai hari ini sudah berbulan-bulan tidak ada bayar. Ya instingnya kuat, instingnya kuat. Tetapi ada juga beberapa kali kebobolan. Maksud saya mau buat minimarket, dia bilang jangan Mi. Saya mau buat tempat begini, dia bilang jangan nih, rasa khawatirnya tinggi, rasa cemasnya tinggi juga. Tapi semua yang saya rintis jadi semua. Dia udah bilang berarti salah insting tadi situ. Tidak, bukan masalah begitu. Maksud saya, kan kita tidak punya modal, nah kita impian tinggi. Nah kita waktu itu hanya punya uang sekian juta, tidak relevan ini dananya lebih 1 M ini. Sementara waktu itu kan 5 juta juga dipegang, kan tidak connect. Ya, tapi kan Allah punya rencana, ya kita tinggal jalani saja prosesnya. Ya, akhirnya dia takluk ke dalam masalah begitu. Artinya dalam hal-hal masalah visi, artinya dia tetap butuh saya. Tapi dalam hal melihat hal-hal yang tidak bisa saya ketahui, saya butuh dia. Itu namanya sinergitas. Jadi organ dalam tubuh kita ini butuh juga sinergi. Butuh sinergi. Kapan tidak bersinergi akan terjadi ketidakharmonisan, sakit Ki. Nah, inilah dia ya. Oke. Ini hanya contoh tadi ya.
Ini sinerginya antara Ustaz Usman dengan Ibu Mega, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ustaz Usman jago di dalam apa namanya itu sebagai iko ya. Ada yang punya tempat yang orangnya Masya Allah impiannya luar biasa, memfasilitasi, membantu, dan punya visi juga Ibu Mega ini. Kemudian fungsi sifat dasar, impiannya kalau kayu itu kan hutan, pepohonan. Kemudian kalau misalnya organ api yang mendominasi api, tertawa. Kemudian kalau tanah, nyanyian, musik. Ya, dari segi impiannya orang. Kalau organ logamnya yang mendominasi, dia terbang, suka berkelana, suka berpindah-pindah. Kemudian kalau air, organ airnya yang mendominasi, dia ingat bahwa dia suka tenggelam. Dia punya rencana tapi selalu tidak jadi itu rencananya. Suka tenggelam rencananya, berarti organ airnya itu yang bermasalah. Iya, organ airnya yang bermasalah. Kemudian fungsi sifat dasar, rencana, keputusan. Kalau organ kayunya bagus, maka rencana keputusannya itu selalu tepat, selalu dia kontrol, lalu lakukan evaluasi, selalu jadi. Tapi kalau integrasi perbaikan kepemimpinan bagus, berarti bagus itu organ jantungnya, organ apinya. Pengatur. Ya, kemudian ya karena api sini sebagai pengatur kan. Kalau misalnya dia refleksi, dia memorinya bagus, ya tajam ingatannya, amanah orangnya, berarti organ tanahnya juga bagus, organ lambungnya bagus. Konsentrasi, dia orangnya analitik, dia memiliki daya pemikiran yang bagus, nah, konsentrasinya juga tinggi, fokus orangnya, berarti organ logamnya bagus. Nah, tapi kalau dia mempesona, orangnya mempesona, mendahulukan penampilan, pokoknya dia perbaiki casing yang dia perbaiki, penampilan yang dia perbaiki, berarti dia orangnya bagus, organ ginjalnya, ayunnya. Saya itu. Iya. Ginjal tuh. Iya. Tapi jelek sih kuliah cara berpenampilan. Yang penting saya suka bumbu bagi sendiri. Suka bermeditasi, sembahyang, apa zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu meditasi itu kalau kita Islam, ini kan Tiongkok kan, dia agama Shinto, Zoroaster. Nah, kalau kita Islam itu zikir, ya apa, sholat tahajud itu meditasinya kita bukan istilah meditasi, tetapi ubudiyah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi penggolongan meridian menurut 5 unsur, ya cukup gampang. 12. Cukup gampang saja. Organ campu, yaitu hati dan kandung empedu, unsurnya adalah unsur kayu. Iya. Kalau misalnya dia adalah organ campu jantung, iya jantung, Api. iya Jantung, usus kecil, iya. hati. Organ cannya adalah jantung, fu-nya adalah usus kecil, maka unsurnya adalah api. Ya, kemudian kalau organ cannya adalah limpa, ya, organ fu-nya adalah lambung, maka unsurnya adalah tanah. Ya, limpa dan lambung sama-sama unsurnya unsur tanah. Kalau organ cannya adalah paru-paru, maka organ fu-nya adalah usus besar, maka unsurnya adalah logam. Kalau organ cannya adalah ginjal, fu-nya adalah kandung kemih, maka unsurnya adalah air. Kalau organ cannya adalah perikardium, ini yang sangat jarang kita bahas. Perikardium yang selaput jantung ya, selaput jantung sini. Ya, sini. Selaput jantung, ya, selaput jantung. Maka dia adalah organ Sanjiao, triple organizer atau tri pemanas sini. Tri pemanas. Triple organizer atau dalam bahasa Cinanya Sanjiao. Ya, perikardium adalah organ cannya, sedangkan fu-nya adalah Sanjiao atau triple organizer, ya, atau tri pemanas, 3 pemanas, maka unsurnya adalah unsur api juga, sama dengan jantung dan usus kecil. Ya, jadi kalau misalnya, ya, ini apa namanya? Salah satu di antara praktek akupresur. Ada orang menggigil nih di hadapan kita. Tiba-tiba saya menggigil. Dingin ya kakinya dingin. Ya, dingin, kakinya dingin. Disentuh juga dingin juga. Nah, kita mau tindakan cepat ini. Tindakan cepat untuk melakukan harmonisasi terhadap tubuhnya. Langsung ambil sini. 4 jari. Panas.
Pre pemanas. Coba masing-masing 4 jari dari jari tak sendiri. Iya. Malah panas, saya teh berkeringat malah panas. Malah. Tambah panas. Lawang sih bentar. Enggak sedikit saja. Tidak usah ditonifikasi, 7 kali saja. Kali saja. Nih. Lagi. Enak itu, enak. Terasa enak sekali. Di tengah-tengahnya ya. Ini. Enak. Enak. Iya. Yang dimakan. Baik. Ini selesai untuk organ teori Yusin atau teori 5